Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat saling kenal walaupun melalui media online. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan risalah-risalah yang disampaikan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana ini tentu kita ingin mengenal lebih dekat, baik itu adik-adik kepada Bapak ataupun Bapak kepada adik-adik. Jadi untuk sementara ini kita masih menggunakan media online untuk menyampaikan pesan-pesan tatap muka kita, yang mana selama hampir 3 semester ini kita tidak atau belum dapat melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Jadi dikarenakan kondisi daripada dunia saat ini, bukan hanya Indonesia, dunia saat ini sedang mengalami wabah penyakit yang cukup menghebohkan, dan kita berikhtiar untuk menghindarinya. Kita berikhtiar untuk menjauhinya dengan selalu menjaga prokes, dan mudah-mudahan kita selamat dari bencana wabah penyakit ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap kita selalu mendapatkan kesehatan yang prima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar daripada wabah musibah saat ini. Adik-adik yang dirahmati Allah, sebagai pendahuluan tentu kita perlu saling mengenal satu sama lain, walaupun adik-adik sudah tahu dari jadwal perkuliahan, di mana dosen-dosen pengampunya sudah diketahui. Jadi betul, saya pribadi adalah sanawi, sanawi. Dan kebetulan pada semester ini Bapak mengampu mata kuliah metodologi studi Islam, yang mana ini merupakan satu mata kuliah wajib bagi adik-adik semua. Jadi selama 1 semester Bapak akan mengampu mata kuliah ini sampai mencapai daripada tujuan kita adalah untuk memperdalam ilmu, juga untuk menginginkan value atau nilai. Jadi tidak dapat dipungkiri, kita di samping membahas, belajar, memahami tentang bahasan metodologi studi Islam, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa tujuan kita adalah di samping itu adalah ingin mendapatkan nilai.
Yang mana dalam aturan perkuliahan, nilai-nilai itu akan dibagi menjadi 3 poin penting, bahkan mungkin 4. Yang pertama mungkin absen, pertemuan. Yang kedua ada mid atau ujian setengah semester. Itu biasanya dalam pertemuan ke-7. Kemudian ada tugas terstruktur yang biasanya kita menggunakan makalah. Tapi 2 semester ini Bapak menugaskan tugas terstruktur ini adalah dengan menggunakan sebuah unggahan presentasi daripada bahasan yang terkait dengan metodologi studi Islam dalam bentuk konten YouTube. Jadi nanti adik-adik dapat mengunggah atau dapat membuat konten YouTube yang berisi tentang presentasi daripada subjudul daripada metodologi studi Islam. Jadi bebas untuk membahas tentang subjudul yang tentu berbeda satu dengan yang lain. Jadi masing-masing memiliki judul yang berbeda. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester ini pada pertemuan berkisar pertemuan ke-16, di mana semua titik daripada akhir perjalanan mata kuliah ini akan ditentukan salah satunya oleh ujian akhir semester. Nah ini, jadi mudah-mudahan adik-adik memahami semua bahwa sistem daripada perkuliahan ini ada 4 poin penting untuk mendapatkan nilai akhir, yaitu kehadiran, ujian tengah semester, tugas terstruktur dalam bentuk video yang diunggah ke YouTube. Mengapa Bapak menugaskan untuk membuka konten YouTube? YouTube adalah peluang bagi kita semua. Manfaatkan peluang itu dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Jadi yang bersifat positif, salah satunya adalah bahasan kajian metodologi studi Islam. Bapak sendiri adalah seorang YouTuber, ya. Jadi nanti suatu saat barangkali perkuliahan di tatap muka, beberapa tatap muka, barangkali kalian bisa melihat dari channel YouTube. Jadi peluang itu kita manfaatkan bersama-sama, dan adik-adik bisa mempresentasikan bahasan atau kajian metodologi studi Islam dalam subjudul, ya, tidak membahas secara keseluruhan satu buku, tapi subjudul itu membuka peluang dari konten YouTube. Jadi barangkali nanti kalian sudah mempersiapkan bagaimana membuat video dan bagaimana mengunggahnya ke dalam konten YouTube dalam sebuah tayangan kajian ilmiah. Adik-adik, nah, jadi di sini Bapak sendiri tidak memungkiri tentang bahwa Bapak adalah seorang YouTuber juga. Banyak kontennya, sudah hampir 100 video yang diunggah dalam YouTube.
Adik-adik yang dirahmati Allah, jadi tugas terstruktur itu adalah tugas dalam bentuk presentasi, kajian, ya sama, pengganti daripada makalah. Kemudian diakhiri dengan ujian tengah semester setelah kita dapat menyelesaikan semua dan waktunya sudah habis. Jadi waktunya sudah habis, maka kita akan ujian akhir semester, biasanya di pertemuan ke-16. Jadi adik-adik mulai mempersiapkan mental dan mulai membiasakan diri dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi belum ada tatap muka. Jadi kita menggunakan media online. Di sini sendiri Bapak ada nilai positif dari media online ini. Kalau Bapak membahas satu bahasan, kalau tatap muka barangkali kalian hanya sepintas. Tapi kalau di konten atau di media online ini, kalian bisa dapat mengulang-ulang apa yang kita bahas. Jadi dapat mengulang-ulang, itu adalah nilai positif. Jadi kita dapat mengulang-ulang bahasan kita, kajian kita, pendalaman kita dalam mata kuliah apapun. Utamanya di sini adalah metodologi studi Islam. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri, ya. Utamanya kita harus selalu menjaga kesehatan supaya kita tetap terlindung, supaya kita jauh dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Kita selalu berdoa berlindung kepada Allah SWT, karena ini adalah ketika wabah penyakit tidak memilih siapa yang akan dipilih. Jadi kita harus berikhtiar untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau umat Islam tentu sudah terbiasa dengan mencuci tangan. Wudu kita 5 kali minimal 5 kali dalam sehari semalam. Jadi itu bagian daripada ikhtiar kita. Jadi sering-sering mencuci tangan ketika kita mau beraktivitas apapun, utamanya ketika mau makan. Jadi kita menjaga prokes. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi dan maha segalanya dalam segala hal. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,